Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Suku-suku Dayak penjaga patok negara di Kecamatan Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat. Suku Dayak penghuni daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia adalah berasal dari dua rumpun suku Dayak, yaitu rumpun suku Dayak Bidayu dan rumpun suku Dayak Iban. Suku Dayak Iban banyak mendiami wilayah Sarawak, sedangkan suku Dayak Bidayu sebagian berada di wilayah Sanggau yang bermukim di sepanjang Sungai Sekayam dan sebagian lagi bermukim di anak Sungai Sekayam. Suku Dayak Bidayu yang mendiami pedalaman perbatasan terdiri dari sub-sub suku sebagai berikut. 1. Dayak Sikung, atau sering disebut dengan sub-suku Dayak Sungkung, adalah kelompok masyarakat Dayak yang bermukim di Kecamatan Entikong yang menempati dua kampung yaitu Kampung Pul dan Kampung Senutul. Selain itu ada juga yang bermukim di Kabupaten Bengkayang. Bahasa yang digunakan Dayak Sungkung adalah bahasa Begais. Walaupun berada di dua kabupaten yang berbeda dan negara yang berbeda, mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama. 2. Dayak Badat. Suku Dayak Badat bermukim di wilayah Sarawak dan wilayah Kecamatan Entikong. Walau terpisah dua negara, mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama. Suku Dayak Badat yang bermukim di Sarawak berada di Kampung Tringgos, sedang yang bermukim di Kecamatan Entikong menempati dua kampung yaitu Badat Lama yang berada di puncak gunung, dan Badat Baru yang berada di lereng gunung. Dahulu kedua kampung ini merupakan satu kampung yang sama yaitu Kampung Badat. Jarak Kampung Badat Lama dan Badat Baru dengan ibu kota Kecamatan Entikong hanya 40 km, namun membutuhkan waktu 12 jam untuk menuju kampung ini karena sarana transportasi yang digunakan menuju daerah ini adalah melalui Sungai Sekayam dan belum memiliki akses jalan. Bahasa yang digunakan suku Dayak Badat adalah bahasa Ais. 3. Dayak Gun. Sub-suku Dayak Gun juga bermukim di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka tinggal di dua kampung, yaitu Gun Jemak dan Gun Tembawang. Selain itu penduduk subsuku ini banyak juga yang tinggal di wilayah Sarawak, tepatnya di Kampung Sepit. Walau mereka tinggal di dua negara yang berbeda akan tetapi mereka juga berasal dari satu nenek moyang yang sama. Subsuku Dayak Gun yang bermukim di Sepit berasal dari Gun Tembawang yang melakukan migrasi. Bahasa yang digunakan oleh subsuku Dayak Gun adalah bahasa Bedagik. Kegiatan penduduk Dayak yang tinggal di Gun Jemak dan Gun Tembawang adalah berdagang. Mereka memakai mata uang ringgit Malaysia untuk bertransaksi. Suku Dayak Badat di Indonesia lebih mengenal informasi dari Malaysia daripada Indonesia. Sebagai ciri khas untuk membedakan dengan subsuku lain adalah alat yang digunakan untuk merokok yang terbuat dari pipa bambu dengan ukuran sedang yang disebut dengan sebutan pipa pemudut. 4. Dayak Sekajang. Subsuku Dayak Sekajang berasal dari daerah Semuh yang berada di Sarawak. Subsuku Dayak ini tinggal di hulu bantaran Sungai Sekayam yaitu di Kampung Sekajang yang berada di Kecamatan Entikong. Sedangkan yang tinggal di Sarawak, Malaysia berada di wilayah Pedawan, karena faktor pernikahan. Bahasa yang digunakan sering disebut sebagai bahasa Senggau. Berdasarkan legenda, bahasa Senggau ini berawal dari terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Payebung dari Sarawak, dan pada akhirnya Payebung dibunuh serta dimutilasi oleh orang Semuh. Kemudian keluarga Payebung melakukan balas dendam dengan membuang kotoran manusia ke daerah mereka. Oleh karena bau kotoran manusia tersebut tercium di mana-mana, maka orang Semuh ini selalu menutup hidung mereka sehingga suaranya menjadi senggau dan mereka melakukan migrasi ke wilayah Sekajang yang sekarang ini. Peristiwa ini terjadi ketika suku Dayak melakukan perang Kayau pada masa itu. Di Sekajang terdapat bangunan yang digunakan untuk menyimpan benda-benda hasil mengayau, salah satunya adalah tengkorak kepala manusia. Panca yang terdapat di Sekajang merupakan panca yang paling tua usianya jika dibandingkan dengan panca yang terdapat di wilayah Sontas dan Pengadang. 5. Dayak Mugut. Subsuku Dayak ini berasal dari nenek moyang yang sama dengan subsuku Dayak Sekajang karena faktor perkawinan sehingga adat istiadatnya tidak jauh berbeda. Penduduk subsuku ini menempati dua kampung yaitu Suruh Tembawang dan Suruh Engkadok. Bahasa yang digunakan oleh subsuku Dayak Mugut adalah bahasa Biais yang sering disebut sebagai bahasa Bisulu. Bikiyu adalah kampung asal-usul orang Suruh Tembawang sebelum mereka disuruh pergi oleh orang Sekajang. Karena mereka disuruh pergi meninggalkan tempat yang oleh masyarakat setempat diistilahkan Tembawang, maka mereka disebut Suruh Tembawang. Kampung Bikiyu yang ditinggalkan sekarang hanya tinggal tanah atau wilayah dan sekarang menjadi milik orang Sekajang. Subsuku Dayak Mugut yang bermukim di Sarawak menempati Kampung Sader. 6. Dayak Empayeh.
Subsuku Dayak Empayeh adalah salah satu subsuku Dayak yang bermukim di hulu Sungai Sekayam, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang menempati 3 kampung yaitu Palapasang, Mangkau dan Entabang. Sedangkan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Benyap dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Dayak Empayeh yang tinggal di Sarawak wilayah Tepoi. 7. Dayak Merau. Subsuku ini menempati di Kampung Merau yang berada di hulu Sungai Sekayam. Untuk menuju ke kampung dapat ditempuh dengan jalan darat dan jalan air. Karena jalan darat terdapat jembatan yang putus maka satu-satunya untuk menempuh kampung melalui Sungai Sekayam dengan lama waktu kurang antara 1 atau 2 jam karena arus serta gelombang tinggi, yang diakibatkan oleh riam sungai. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Benyap atau Bedek. 8. Dayak Ponten. Subsuku Dayak Ponten ini menempati 4 kampung yaitu Ponti Kayan, Ponti Meraga, Ponti Tapau dan Ponti Engkaras. Penduduk Dayak Ponten yang tinggal pada 4 kampung tersebut berasal dari nenek moyang yang sama, sedangkan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah bahasa Bedek atau Benyap. Penduduk yang tinggal di kampung Ponti Kayan tidak mau disebut sebagai subsuku Dayak Ponten, akan tetapi mereka lebih senang disebut dengan suku Kayan karena tinggal di dekat aliran Sungai Kayan. Subsuku Dayak Ponten ini tidak mempunyai kerabat yang tinggal di Sarawak. 9. Dayak Sontas. Subsuku Dayak ini berasal dari satu keturunan yaitu Dayak Gulik. Dayak Sontas banyak tinggal di wilayah Kecamatan Beduai dan Kecamatan Entikong. Di Kecamatan Entikong menempati beberapa kampung seperti Sontas, Semangat, Sekunyit sedangkan di Kecamatan Beduai menempati kampung Kubing, Kelandang, Tokam, Pemodis dan Sungai Dangin. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Bekadek. Subsuku Dayak Sontas ini ada yang bermukim di Sarawak tepatnya di Entubuh. Di Sontas juga terdapat peninggalan hasil ngayau yang berupa panca. 10. Dayak Senangkan. Subsuku ini berasal dari Kujang Bawang, Sarawak. Persebaran Dayak Senangkan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang menempati Kampung Panga, Semeng, Peripin dan Rumit. Sedangkan yang bermukim di wilayah Sarawak Malaysia berada di Kampung Kujang Mawang, Kujang Sain, Kujang Pelaman, Pangkalan Amo, Ri, Serancong dan Daso. Subsuku Dayak Senangkan khususnya yang bermukim di Panga mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat dengan yang bermukim di Sarawak khususnya di Kujang Mawang dan Kujang Sain. Keduanya dipisahkan oleh Gunung Rowan yang dapat ditempuh selama 2 jam berjalan kaki melalui jalan tikus, karena tidak ada jalan khusus yang menghubungkan kampung-kampung tersebut, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Bekai. 11. Dayak Kerambai. Subsuku Dayak Kerambai yang bermukim di wilayah Kecamatan Entikong berada di Kampung Nekan. Sedangkan yang bermukim di Kecamatan Sekayam tinggal di Kampung Segirau, Engkahan, Pesing, Entinu, Entubah, Raut Kayan, Mabah, Seka, Masa Selangai, dan Raut Muara. Subsuku Dayak ini berasal dari satu keturunan sedangkan dalam berkomunikasi masyarakat suku Dayak ini menggunakan bahasa Kerambai. 12. Dayak Paus. Subsuku Dayak ini bermukim di pinggiran Sungai Sekayam menempati beberapa kampung yaitu Paus, Kenaman, Lomuri, Lomur 2, Pengadang dan Munyao. Subsuku Dayak Paus ini merupakan penduduk asli di Kecamatan Sekayam. Bahasa yang digunakan untuk komunikasi adalah bahasa Paus. Di Kampung Pengadang terdapat panca sebagai salah satu bukti penghormatan subsuku Dayak Paus kepada nenek moyangnya, seperti yang terdapat di Sekajang dan Sontas. Panca yang terdapat di Pengadang didirikan pada tahun 1887 yang di dalamnya terdapat satu tengkorak dari raksasa yang tinggal di hutan, puluhan tengkorak manusia dan benda-benda lain hasil mengayau. 13. Dayak Sisang. Sebagian besar subsuku ini menempati di wilayah Kecamatan Sekayam yang tersebar pada kampung-kampung seperti Bantan, Berungkat, Entabai, Bungkang, Lubuk Sabuk, Lubuk Tengah dan Segumon. Subsuku Dayak Sisang yang tinggal di Bantan mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat kuat dengan suku Dayak Mapuk yang berada di wilayah Sarawak, Malaysia. Dari 160 kepala keluarga sebanyak 12,5% atau 20 kepala keluarga orang Bantan keluarganya berada di Mapuk. Kampung Mapuk terbagi atas 6 kampung kecil yaitu Kecebe, Tante, Sadong, Trej, Daha dan Terbat. Sedangkan kampung yang paling dekat dengan Bantan adalah Mapuk Kecebe. Subsuku Dayak Sisang yang tinggal Bantan merupakan suku nomaden. Kampung yang dihuni sekarang ini merupakan hasil perpindahan yang ke-6. Jalan tikus yang terdapat di daerah ini berjumlah 4 tempat yaitu Bantan dengan Kujang Sain,
Bantan dengan Mapuk, Bungkang dengan Mapuk dan Lubuk Tengah dengan Mujat. Panjang jalan tikus tersebut kurang lebih 12 km yang ditempuh dengan jalan kaki selama 2 atau 3 jam. Di Bantan terdapat kantor imigrasi dan menurut penduduk setempat, jumlah pelintas batas yang melewati jalan tikus ini dalam setiap minggunya mencapai 5 hingga 10 orang. Perbandingan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan antara orang Bantan dengan Mapuk adalah 1:5, walaupun demikian rasa nasionalisme orang Bantan cukup tinggi. Dari tahun 1920 sampai tahun 1958 telah terjadi orang Mapuk membuat ladang sampai ke wilayah Bantan. Selain di Bantan, suku Dayak Sisak yang bermukim di Segumon juga mempunyai kekerabatan yang sangat erat dengan suku Dayak di Sarawak khususnya yang tinggal di Mongkos. 14. Dayak Iban. Suku Dayak Iban ini sering juga disebut sebagai suku Dayak Sebaro, suku Dayak Dedeh. Persebaran suku Dayak ini menempati kampung seperti Perimpah, Tapang Peluntan, Guna Banir, Sungai Tekam, Sungai Beruang, Tapang Sebelu, Sungai Daun, Tapang Engkabang, Miruk, Malenggang dan Sungai Sepan yang mana semua kampung tersebut berada di wilayah Kecamatan Sekayam, sedangkan bahasa yang digunakan ialah bahasa Iban. Dalam perjalanan sejarah, orang Dayak di daerah ini berkembang secara turun-temurun menyebar dalam wilayah yang dihuni sekarang dan bahkan sampai keluar wilayah Sarawak atau sebaliknya. Persebaran ini banyak disebabkan oleh penjajahan Jepang, masyarakat yang menentang Jepang diculik dan dibawa ke Mandor, ada juga yang pergi ke daerah lain sementara mereka tidak mengetahui bahwa daerah tersebut sudah berada di wilayah kekuasaan Inggris. Selain itu, karena terjadinya peperangan antara Inggris dengan Jepang, masyarakat Dayak yang tinggal di Kujang Mawang dan Kujang Sain mengungsi ke wilayah yang sekarang bernama Panga, untuk menghindari korban perang. Setelah Indonesia merdeka, letak perbatasan dikuatkan dengan dipasangnya tapal batas negara, sehingga orang Dayak yang tinggal di daerah di Sarawak tersebut otomatis masuk sebagai bagian dari penduduk Sarawak Malaysia. Terdapat 10 subsuku Dayak yang kampungnya berdampingan secara langsung dengan kampung suku Dayak di Sarawak Malaysia, dan berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu Sisang, Sontas, Badat, Gun, Senangkat, Mugut, Sekajang, Sungkung, Empayeh dan Iban. Dengan demikian sebagian suku Dayak di Indonesia memiliki hubungan intens dengan suku Dayak Sarawak, dalam bidang ekonomi, keagamaan, kekerabatan, budaya dan kesenian. Hal ini dikarenakan mereka memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Menurut sumber Kepala Desa Surutembawang, sebagian generasi muda Indonesia di wilayah ini banyak yang mengajukan permohonan migrasi ke Sarawak dan ini terjadi hampir setiap bulannya. Dengan kondisi seperti itu wilayah perbatasan tidak hanya dilihat dalam perspektif geografis saja, tetapi juga harus dipandang dalam perspektif sosial kultural. Artinya, di wilayah perbatasan itu selalu ada masyarakat yang menghuni dan melintasinya. Dengan perspektif demikianlah, muncul permasalahan yang salah satunya adalah kultural menjadi tersamarkan dengan batasan-batasan yang ada yang bersifat konvensional telah mencair karena terdapatnya hubungan yang sangat intens antar warga negara melalui jalan setapak yang dikenal dengan istilah jalan tikus, yang menghubungkan antara kedua kampung di dua negara berbeda yang terpisah secara geopolitik. Jalan tikus tersebut jumlahnya cukup banyak yaitu antara lain di wilayah Guntembawang dengan Sepit, Pala Pasang dengan Sadir, Mangkau dengan Tepoy, Entabang dengan Temong, Peripin dengan Pangkalan Amu, Panga dengan Kujang Sain, Bantan dengan Mapuk, Lubuk Tengah dengan Mojat, Segumon dengan Mongkos, dan Sungai Beruang dengan Lubuk Nimbung di Balai Ringin. Wilayah perbatasan memperoleh makna yang baru sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak lagi terikat pada pengertian yang bersifat teritorial. Dengan demikian daerah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai ruang geografi, tetapi lebih sebagai ruang sosial budaya. Dengan perspektif demikian, batas negara tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Malah bisa terjadi membelah etnisitas yang sama karena sejarah kebangsaannya yang berbeda, sementara kedua suku memiliki kesamaan suku bangsa dan kultur. Oleh karena itulah secara tidak sengaja, perilaku dan gaya hidup atau sosiokultural yang diwujudkan masyarakat daerah perbatasan Indonesia cenderung mencerminkan karakteristik sosiokultural masyarakat daerah Malaysia dan atau sebaliknya. Kadangkala bisa saja mereka tidak tahu mana yang merupakan kultur milik daerahnya yang berada dalam wilayah Entikong dan mana kultur yang milik Sarawak. Artinya mereka kurang menyadari dan memahami akan kultur daerahnya maupun kultur bangsanya.
Dalam konteks hubungan antara budaya daerah nasional Indonesia dan budaya negara Malaysia, hal ini dapat mengakibatkan identitas budaya Indonesia sebagai ciri satu kesatuan negara dan bangsa akan memudar. Kondisi yang lebih memprihatinkan apabila kerabatnya yang satu suku sangat bangga akan jati dirinya sebagai bagian dari masyarakat bangsa Malaysia. Kondisi demikian semakin mempengaruhinya sebagai satu suku bangsa yang akan menjalar pada bentuk kesatuan bangsa Malaysia dengan kurangnya kesadaran akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Apabila kondisi demikian tetap berlanjut sungguh memprihatinkan, karena dapat muncul kecenderungan unsur-unsur budaya bangsa Indonesia diserap menjadi budaya bangsa lain. Penduduk yang tinggal di Entikong, ibu kota kecamatan Entikong, dan Balai Karangan, ibu kota kecamatan Sekayam, sangat heterogen, terdiri dari komunitas pendatang dan komunitas lokal yang semuanya hidup berdampingan dengan rukun. Agama yang dianut pendatang sebagian besar beragama Islam, sedangkan komunitas lokal Dayak Bidayuh sebagian besar adalah penganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Mereka meninggalkan agama dan kepercayaan awal yang dianutnya yaitu keharingan semenjak kaum misionaris masuk ke Kalimantan beberapa puluh tahun lalu. Antara komunitas pendatang dengan komunitas lokal belum pernah terjadi konflik atau perpecahan. Artinya antara mereka selalu menjaga dan memelihara kerukunan yang sudah ada sejak dulu. Mereka tidak terpengaruh dengan fenomena lain di beberapa daerah di Kalimantan Barat dengan adanya serangkaian kerusuhan dan konflik sosial. Walaupun kerusuhan dan konflik sosial juga pernah terjadi di Balai Karangan tepatnya pada tanggal 2 Februari 1997, dan lebih khusus lagi di Entikong peristiwa itu tidak terjadi. Sebelum diberlakukannya penyeragaman pemerintahan lokal ke bentuk kelurahan, dan dihapuskannya pemerintahan adat seperti Nagari, Mukim, Kampung, Marga, Kepasirahan, Banjar, Desa Adat, Wanua, di seluruh Indonesia pada masa Orde Baru, masyarakat suku Dayak telah mempunyai struktur organisasi kampung yang terdiri atas kepala kampung dan kebayan. Selain daripada suku Dayak pada umumnya secara turun-temurun menjunjung tinggi adat istiadat sebagai warisan leluhur, yang diurusi oleh temenggung dan ketua adat. Semua adat dan tradisi masyarakat suku Dayak berfungsi untuk mengatur dan mengurus siklus hidup manusia dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Selain itu adat dan tradisi tersebut berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar harmonis. Pelanggaran-pelanggaran terhadap tata kehidupan sosial, organisasi adat yang digunakan sebagai dasar dalam mengaktualisasikan hukum adat Dayak. Hukum adat merupakan norma yang tidak tertulis yang diberlakukan kepada semua etnis jika terjadi pelanggaran tata kehidupan sosial masyarakat. Semua adat suku Dayak tersebut baik yang bermukim di Entikong, Sekayam dan Sarawak, Malaysia mempunyai kesamaan dan kemiripan.